Halo, jumpa kembali di tutorial SIPDA, Sistem Pembelajaran Daring Universitas Negeri Medan. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar membuat tipe kuis mencocokkan atau matching. Mencocokkan daftar pertanyaan dengan daftar jawaban merupakan tipe kuis yang dapat digunakan oleh pengajar. Dalam tipe kuis ini, setiap jawaban memberikan bobot nilai yang sama terhadap nilai total pertanyaan. Untuk memulai membuat soal dengan tipe kuis matching, maka pertama-tama pilih kuis yang akan ditambahkan tipe soal mencocokkan atau matching. Lalu kalau ini belum ada satupun pertanyaan, klik edit kuis. Tapi jika ini tidak muncul, bisa dari menu tindakan, klik edit kuis, lalu klik add, lalu klik a new question, lalu pilih matching. Setelah itu klik tambah. Pada bagian ini kita dapat menambahkan nama soal, misalnya organel dan sel dan fungsinya misalnya. Teks soal artinya pertanyaan yang umumnya ya, atau pertanyaan besarnya. Cocokkan antara organel, sel, dan fungsinya di bawah ini. Lalu ini bisa kita tambah nilainya. Ini nilai total dari semua pertanyaan dalam mencocokkan nanti. Bisa kita tambah, misalnya nilai totalnya 10 misal ya. Lalu umpan balik umum setelah selesai menjawab, bisa diisi bisa tidak, kemudian mau diacak atau tidak soalnya ya, bisa kita acak atau tidak dengan cara menceklis pada bagian ini. Lalu pada pertanyaan dan jawaban kita isi jawaban dan pertanyaan yang sesuai. Misalnya kita bisa pilih, misalnya di soal itu adalah fungsinya, di jawaban adalah organelnya, atau sebaliknya. Kali ini saya memilih di soal itu adalah fungsinya, di jawaban adalah organelnya, misalnya organel sel yang menghasilkan energi, mitokondria misalnya. Yang kedua, organel sel dengan membran ganda yang berfungsi pada fotosintesis, misalnya jawabannya kloroplas ya. Kemudian di soal nomor 3 misalnya, organel sel tempat berlangsungnya proses transkripsi, misalnya jawabannya adalah nukleus. Nah, di sini kita bisa nambah 3 pertanyaan lagi. Saya klik misalnya, maka di sini akan bertambah 3 pertanyaan lagi. Komponen sel tempat berlangsungnya proses transportasi dari dalam dan keluar sel, misalnya membran sel. Komponen sel yang merupakan kerangka pembentuk sel, misalnya sitoskeleton sel. Kemudian yang terakhir, misalnya komponen sel yang menjalankan fungsi untuk mencerna organel, mencerna makanan yang masuk ke dalam sel, misalnya kita pilih lisosom. Lalu pada bagian banyaknya percobaan,
Ini bisa kita pilih opsi, misalnya jika dia salah menjawab maka ada pengurangan nilai, ada penalti ya. Tapi jika tidak ada kita bisa pilih 0. Lalu pada bagian kumpulan umpan balik ini, jika jawabannya benar bisa kita buat keluar satu pernyataan atau keluar satu teks nanti yang menyatakan jawabannya benar, atau jika jawabannya salah ada keluar teks yang menyatakan jawabannya salah atau jawabannya hampir benar, misalnya jika ada nilai setengah dan lain-lain, jawaban Anda separuh benar. Jika semua pengaturan sudah kita isi, kita klik simpan perubahan. Nah, untuk melihat previewnya kita bisa klik tanda ini, tanda plus, review question, kita klik. Nah, kira-kira seperti inilah tampilan pertanyaan nanti yang dapat dilihat oleh mahasiswa. Agar kita ingin melihat tampilan versi mahasiswa, kita bisa masuk ke menu quiz sebelumnya, lalu klik preview quiz, klik. Nah, ini tampilannya. Saya cek aja, saya cepat aja misalnya. Kita pilih satu yang salah misalnya ya. Klik finish ya, submit all and finish. Kita keluar, oh ini yang salah, oh ini yang salah ya, yang lain benar. Maka muncul tulisan jawaban Anda separuh benar ya. Lalu sistem akan menunjukkan jawaban yang benar tuh yang mana. Oh, ini jawaban yang benar. Organel sel tanpa proses transkripsi itu nukleus, dan seterusnya sesuai dengan isian kita pada saat mengisi soal matching tadi. Demikian tutorial kali ini, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Terima kasih.